Halo sahabat navigasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini tim navigasi berkesempatan ngobrol dengan Ibu Sila. Ibu Sila. Nah, Ibu Sila ini merupakan juru kunci ya Bu ya? Ya, anak dari juru kunci Bapak Muhammad Nasir Mansur. Jadi Ibu Sila ini merupakan anak dari Bapak juru kunci Muhammad Nasir Mansur. Ya. Yang merupakan juru kunci makam Ratu Bagus Kuning yang ada di Kecamatan Pelaju ini. Nah, sahabat navigasi kan pasti pengen tahu kan seperti apa sih cerita latar belakang dari makam Ratu Bagus Kuning ini. Kita ngobrol-ngobrol langsung aja yuk sama Ibu Sila. Ibu Sila, ngobrol sedikit dong, boleh Ya, bercerita seperti apa sih cerita dari makam Ratu Bagus Kuning ini sampai bisa berada di lokasi ini? Ya, oke. Saya akan bercerita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu akan bercerita sejarah beliau Ratu Bagus Kuning, mengapa beliau sampai di Patrajaya ini, di tempat ini ya. Nah, beliau ini saya perkenalkan ya. Nah, beliau Ratu Bagus Kuning itu gelarnya saja. Nama asli beliau Putri Mulia Syarifah Mahani. Ya. Nah, beliau ini Syarifah Aulia, orang suci. Ya. Suci dalam arti beliau keturunan dari siapa? Syekh Zainal Abidin ya, putra dari Sayyidina Husain. Putra dari Ali Kamarallah Wajhah ya. Dari istri pertama Siti Fatimah Az-Zahra binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum sampai kita ke kota Mekah. Nah, di sini ada keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ke Palembang. Ya, beliau ini lahirnya nanti sebentar ya. Beliau ini lahirnya di awal abad 16, meninggalnya di pertengahan abad 16 ya, sekitar usia 50 tahun. Nah, beliau ini datang dari tanah Jawa untuk mensiarkan agama Islam. Subhanallah. Ya, agama Islam pertama kali masuk di Lampung, baru beliau menetap di sini. Nah, beliau ini dulu datang lewat perairan dan perhutanan. Sini hutan semua. Di sini dulu kawasan hutan. Hutan semua, ya. Nah, di sini sudah ada penghuninya siluman kera. Di lokasi yang kita saat ini duduk. Ada penghuninya, Raja 400 ya, prajuritnya. Nah, jadi Raja Keranya tidak senang kehadiran beliau. Ini waktu itu kesini beliau Ratu Bagus Kuning itu sendirian atau bersama rombongan atau bersama beberapa orang? Beberapa orang. Ya, dengan kerabat-kerabat beliau yang lain. Nah, jadi beliau yang datang ke sini, Raja Keranya tidak senang. Siapa ini kok datang ke daerah sini? Nah, jadi berkelahi, berikrar kalau rajanya Kera kalah, beliau akan mengabdi dalam arti penjagaan. Nah, alhamdulillah kalah dan memohon jangan dibunuh lahir batin. Siluman kera dan pasukannya. Bahwa yang Raja Kera kondot dan beliau berkelahi, yang lain hanya menyaksikan. Iya. Ya, nah, alhamdulillah jadi penjagaan sampai detik ini. Jadi mengapa ada makam dijaga ratusan monyet? Alhamdulillah diakui pemerintah dan negara masuk wisata religius. Wisata religius. Ya, di situ juga disebutkan sebagai salah satu cagar budaya. Iya, sejak diresmikan sejak tahun 2010. Iya, tahun 2010. Almarhum ayah saya masih hidup. Ini mulai menjaga atau menjadi juru kunci di sini sudah berapa lama sih? Semenjak almarhum ayah saya meninggal 2016 Desember. Oh, sebelumnya orang tua dari Orang tua Ibu selama Sila. 32 tahun ya. Nah, jadi selama ayahanda masih hidup, ayahanda yang menjaga memelihara di sini. Nah, setelah tiada, kita adik-beradik bergantian pada waktu itu, dan sekarang ini saya yang meneruskan. Dan ada juga izin dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Karena tidak sembarangan ya. Iya. Kita di sini berhubungan dengan pemerintah. Bertanggung jawab sesuai dengan amanah dan tanggung jawab yang akan kita lakukan di sini. Ya. Kalau sejauh Ibu Sila sendiri, masyarakat kesini pada umumnya apa yang mereka lakukan? Berdoa. Ya, berdoa. Siapapun yang ingin bersedekah membawa apa saja, silakan. Ya, berdoa, mendoakan beliau. Ya, karena setiap para tamu mendoakan beliau pun akan mendoakan untuk keselamatan para tamu di dunia insyaallah. Ya. Walaupun beliau telah tiada, karama beliau alhamdulillah sampai detik ini masih doa-doa. Ya. Nah, jadi banyak para pengunjung juga
dahulunya ada yang sampai ke luar negeri juga ada, dan luar kota berbondong-bondong berdoa bersama-sama ya, jamaah-jamaah, dan juga orang-orang di sekitar sini juga sudah mulai bersilaturahim ya, baik dari luar negeri, luar kota ataupun di sekitaran Sumatera. Oh, kalau kita flashback ke belakang, dulu seperti apa kondisi di sekitar makam ini? Ya, kalau di sekitar sini kita mengikuti zaman dulu ya, karena sebelumnya itu kan beliau dari abad 16. Iya. Sudah ada juga, tetapi yang saya bahas ini ketika almarhum ayah saya saja, karena selama 32 tahun masih banyak kayu-kayu dan seng-seng, Belum seperti masih ini. seperti hutan, jadi banyak pembaharuan. Kita mengerjakan, almarhum itu mengerjakan dengan bagaimana upayanya menjadikan ini rapi, Iya. ya, sesuai dengan zaman. Nah, bisa dilihat foto-fotonya nanti ada di dalam pada waktu almarhum ayah saya menjaga merawat melihara. Ya, Makam yang tertua di sini makam apa itu? ya. Makam dari Sebelum mana? beliau Bercerita dong, ada makam siapa saja sih di Ya. dalam kawasan makam Ratu Bagus Kuning Ya. ini? Jadi sebelum beliau wafat, di sini ada makam tertua yaitu Syekh Akbar. Ya, jadi beliau sebelum wafat ada Syekh Akbar. Syekh Akbar Nah, itu siapa? Syekh Akbar adalah guru dari beliau. Bisa dibilang dari guru dari Ratu Bagus Kuning. Ya. Nah, di sini saya akan memperkenalkan, untuk syekhnya ada 4. Syekh Ali Akbar, Syekh Maulana Malik Ibrahim Makom, Syekh Idris, Syekh Usman. Untuk panglimanya, Panglima Batu Api, Panglima Bisu, Panglima Semut. Untuk putrinya, Putri Kemang Dadar, Putri Tembus Lako, ya. Dan untuk di dalam ada 4, Ratu Bagus Kuning, Penghulu Gede, Datuk Buyung, Raden Kunjung Mas. Dan untuk yang di ujung, Bujang Juaro, itu juru bicara penasehat. Oh, jadi sudah ada juru bicara di sini. Ya, kita bagaimana untuk menyampaikan sesuatu ataupun yang mau disampaikan secara tidak langsung, kita ada juru bicara. Bagaimana kita akan menemui seorang raja ataupun kaisar tidak secara Ada penyambung lidah. iya, tidak mungkin kita langsung menemui pejabat paling tinggi. Tentunya kita ada yang paling istilahnya untuk penyambungnya dulu, baru apakah dia Disampaikan menerima Nah, atau tidak. begitu, Oh, seperti ya. itu. Ibu Sila sendiri kan tadi merupakan salah satu keturunan dari juru kunci sini, almarhum ayah Anda Muhammad Nasir. Ya. Ibu Sila berapa bersaudara? 7, 7 bersaudara. perempuan 6, laki-laki 1. Ibu Sila anak berapa? Nomor 5 saya. Oh, anak nomor 5. Oh iya, di sini yang membantu saya keluarga saya, ada Ayu saya yang nomor 1, ada yang nomor 3, anak saya nomor 5 ya. Iya. Ada adik ipar saya, ada adik sepupu saya. Jadi memang di sini kita bekerja sama merawat menjaga memelihara. Ya. Waktu Ibu Sila memutuskan untuk melanjutkan tugas ayah Anda, apakah dapat wangsit atau mimpi atau seperti apa? Kalau saya nggak pernah, kita ikhlas saja naluri saya menjalankan itu dengan tanpa beban. Dan itu juga suatu petunjuk, saya merasa saya tidak pernah meminta apapun itu. Untuk apapun itu, khususnya di sini. Yang saya lakukan hanyalah berdoa, mendoakan. Dan Allah Maha Kuasa, Maha Tahu. Karena apapun yang kita lakukan, apabila dengan keikhlasan, dengan nama itu baik, Allah akan mengetahui. Ya. Jadi tidak sembarangan juga, karena di sini alhamdulillah semoga selalu dalam keberkahan. Ya. Nah, jadi alhamdulillah kalau misalnya nama itu kita tidak baik, tanpa diusir kita pun akan pergi sendiri. Artinya untuk mencapai ke sini pun kalau kita niat tidak baik tidak sampai, sila kata kita itu. Bukan tidak sampai, walaupun ada yang berniat baik atau tidak baik, hanya Allah yang Maha Tahu. Ya, karena tepatnya di sini di area makam Ratu Bagus Kuning, langsung kita bukan atau dikejar berkanan. Oh. Jadi kita harus Berserah diri ya kita berserah kalau sini. diri di Ya. sini apapun itu. Jadi dengan nawaitu, keikhlasan, dan juga dengan tujuan yang baik, serta kita kalaupun menjaga, memelihara, merawat itu tanpa memikirkan suatu materi. Ya,
Jadi kita kerjakan agar di sini bagaimana kelihatannya seperti untuk utamanya kebersihan, terus itu bagaimana Menjaga lingkungan ya. nyamannya di sini. Nah itu yang kita lakukan. Terus yang utama itu prajurit kita kan banyak 400. Oh jadi kera-kera tadi itu prajurit? Prajurit ya. Nah itu karena bisa terhitung gimana ceritanya? itu dari zaman-zaman dahulu tidak kurang dan tidak lebih itu 400 jumlah semua. Nah saya akan bercerita mengapa Raja Kondor dan yang lainnya menjadikan prajurit, karena beliau juga termasuk 7 pendekar penjaga laut. Dari 7. siluman kera tadi? Ya, Raja Kondor saya akan tadi. bercerita 7. Jadi pemimpinnya yaitu Ratu Bagus Kuning. Penghulu Gede di dalam, Datu Buyung, Raden Kuncung Mas, ya Bujang Juaro ya, Panglima Bisu, Panglima Batu Api. Nah, apabila perang di lautan gunakan asal. Jadi kalau beliau perang di lautan, termasuk 7 pendekar dari Indo Batanghari 9 sampai Indo Sulawesi, penjagaan. Nah, apabila peperang zaman peperang ada berdoa bersama-sama kerabatnya saya sebut tadi. Iya. Berdoa bersama-sama. Nah, jadi beliau ini kan dituakan, ya, jadi menjadikan rakyatnya menuntun, membimbing yang mudah-mudahan akan selalu dijalankan Allah ridhoi, ya. Nah, berdoa bersama-sama. Beliau kan memberikan suatu pesan-pesan untuk Islam. Bagaimana kita menyiarkan agama Islam dengan baik agar tidak salah langkah. Sebagaimana waktu Ratu Bagus Kuning bersama dengan apa namanya yang lain dari itu, tujuan mereka kesini adalah meninggalkan agama Islam tadi. Nah, iya. Jadi beliau ini kan panutan. Karena beliau seorang sarifah. Kalau keturunan dari baginda Rasulullah perempuan sarifah. Kalau laki-laki bisa. Ya, jadi untuk sekiranya kita selalu bermohon agar ya diberikan ampunan dari Allah SWT, yang utamanya keselamatan semuanya, ya, baik yang belum bersilaturahmi ataupun yang sudah bersilaturahmi. Bagaimana Rasulullah sama-sama berdoa dan syukur dan juga menjelang maghrib mendoakan semua umat manusia untuk apa? Keselamatan dunia. Amin. Subhanallah. Ya, keturunan dari baginda Rasulullah, ya, sudah sepantasnya kita selalu menjunjung tinggi baginda Rasulullah dan mendoakan. Dan mendoakan keturunannya. Begitupun dengan keturunan baginda Rasulullah, ya. Oke, kawan sahabat navigasi, tadi kita sudah ngobrol nih panjang lebar bersama Ibu Silah, salah satu juru kunci, merupakan juru kunci yang sebagai penerus dari almarhum ayahanda kita Muhammad Nasyir. Nah, jadi kan sudah tahu seperti apa cerita latar belakangnya, bagaimana berdirinya makam Ratu Bagus Kuning. Nah, bagi kawan-kawan yang pengen berkunjung ke sini mungkin ada syarat dan ketentuan berlaku. Kira-kira apa kira-kira? Ada nggak kira-kira? Dari Nawa itu orang saja. Di sini kan ada prajurit saya. Kalau ingin bersedekah silakan. Apa saja, apa yang kita makan beliau juga makan, ya. Jadi kalau mau bawa rezeki makanan apa saja, alhamdulillah saya terima. Itu rezeki alhamdulillah dari Allah SWT, ya, melalui kita yang bersedekah. Semoga orang-orang yang bersedekah ataupun siapapun yang bersedekah di sini berlipat-lipat ganda mendapatkan suatu rezeki dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke. Jadi boleh nanti ya keliling-keliling, Iya. lihat prajurit saya ya, yang bantu di saya ini kan banyak, keluarga saya juga ya. Iya. Boleh nanti. Siap. Ya. Oke, sahabat navigasi. Nah, itu dia tadi sudah ngobrol sama Ibu Silah. Jadi kalau mau berkunjung ke sini kesilakan. Kalau ada rezeki ke sini boleh berbagi. Makam Ratu Bagus Kuning terbuka untuk umum ya Bu ya. Umum, Boleh siapa saja silakan. boleh, dari kalangan pejabat paling tinggi sampai paling bawah untuk mendoakan beliau. Subhanallah. Oke. Ya. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.